Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Mahendra dengan NPM 19520181. Saya akan menjawabkan soal dari bab 3 tugas UAS MSDM Internasional dengan dosen Profesor Sri Indra Susti SMM. Tugas akhir. Sebelum kita masuk videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung masuk videonya. Soal yang pertama ialah 1. Mengapa sistem peninjauan sekelompok pada Cross Brewing Company bekerja dengan baik? Jawabannya ialah karena sistem apapun yang dikembangkan oleh perusahaan harus dipandang adil oleh karyawan. Manajemen harus mau melibatkan karyawan dalam mengambilkan keputusan, karena jika tidak sistem tak akan berhasil. Soal yang kedua ialah mengapa perusahaan harus memperhatikan pengelola karyawan dengan adil? Jawabannya ialah keadilan di tempat kerja yang diperlukan agar tidak ada diskriminasi antar sesama pekerja. Adil tidak dapat kerja mencakup pembagian gaji yang sama, tidak adanya diskriminasi gender, pendapat, sarana pelatihan, pengembangan kemampuan yang sama. Yang ketiga ialah apakah yang dimaksud dengan employment and will doctrine? Pekerjaan sesuka hati, apa yang umumnya digambarkan sebagai berikut. Setiap perekrutan dianggap sesuai keinginan, yaitu majikan bebas untuk memberhentikan individu atau tujuan baik tujuan baik atau tujuan buruk atau tanpa alasan sama sekali, dan karyawan sama yang bebas berhenti mogok atau berhenti bekerja. Yang keempat ialah bagaimana Anda membedakan pemecatan yang adil dengan yang tidak adil? Jawabannya ialah bedanya terdapat soal berakhirnya jangka waktu perjanjian bekerja, adanya keputusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian hubungan industri yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap adanya kendala kejadian tentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan akhirnya hubungan kerja. Sedangkan yang tidak adil merupakan pemecatan tanpa unsur sebab akibat, tanpa ada musyawarah dan adanya unsur orang dalam untuk mengganti posisi tersebut. Yang kelima ialah komposisi industri, jenis pekerjaan yang geografis tenaga kerja bergeser dari pertengahan tahun 1970 sampai dengan pertengahan 1990. Bagaimanakah pergeseran yang spesifik bersama dengan semakin meningkatkan minat dalam hak-hak karyawan dalam tahun 1990. Hak dasar untuk memperoleh upah yang layak, hak yang untuk mendapatkan kesempatan yang dari perusahaan tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja yang meningkatkan dan mengembangkan kompensasi kerja. Yang keenam ialah kembangkan argumen Anda yang menentang argumen yang mendukung doktrin employment and will. Yang A ialah apabila karyawan dapat berhenti dari pekerjaan dengan alasan apapun, maka perusahaan juga boleh melakukan hal yang alasan apapun. Jawaban dari A ialah menurut saya kurang setuju, karena apabila pekerjaan melakukan alasan memberhentikan dengan alasan sesuka hati, perusahaan tidak dapat melakukan hal sesuka apapun yang sama dengan pekerjaan yang lain. Pertanyaan yang B ialah karena siklus bisnis, pengusaha harus memiliki fleksibilitas untuk memperluas dan memperkecil angkatan pekerja. Jawabannya yang B ialah siklus bisnis dapat mempengaruhi dalam kuota pekerjaan yang layak dan tidak layak dipakai karena masih ada bibit yang bisa pakai untuk meningkatkan mutu perusahaan. Pertanyaan yang C ialah karyawan dibebaskan selalu bebas mencari perusahaan yang lain. Jawaban yang C adalah setuju, karyawan pun juga
ada hak yang mencari jati pekerjaan baginya sangat cocok bisa meningkatkan kualitas hidupnya yang ada di tempat perusahaan yang ingin dipilih. Pertanyaan yang D ialah pengusaha memiliki insentif ekonomi untuk tidak menghentikan karyawannya dengan cara yang tidak adil karena itu kekuasaan mereka untuk menghentikan karyawan seharusnya tidak dibatasi oleh hukum. Jawaban dari pertanyaan D tadi, setuju. Tidak semua karyawan ingin bekerja tanpa adanya upah walaupun setengah upah karena kendala insentif ekonomi yang menurut setidaknya itu bisa dimusyawarah. Apabila ingin mempertahankan tidak di perusahaan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh ialah kebijakan dan prosedur apa yang Anda rekomendasi supaya perusahaan berbuat adil dalam usaha mereka mengurangi jumlah karyawannya yang memutuskan hubungan kerja. Jawabannya ialah dengan cara memindahkan atau mereka mendasikan pekerjaan yang secara nilai bisa dipakai juga untuk perusahaan lain tanpa adanya kesalahan paham atau harus dimusyawarahkan melakukan pemberhentian dengan alasan yang logis dan bisa diterima oleh pekerja. Pertanyaan yang ke-8 ialah perilaku macam apa yang termasuk pelecehan seksual, bagaimana organisasi mencegahkan perilaku semacam itu agar tidak terjadi. Pelecehan seksual bisa diatasi dengan hukum yang ada namun harus dilakukan dengan tegas atau bisa dipindahkan baik diberhentikan secara paksa. Pertanyaan yang ke-9 ialah proses 2 telah diinterpretasikan sebagai kewajiban untuk memberitahukan karyawan mengenai sebuah tuduhan dan memberi karyawan umpan balik dalam keputusan. Ketenaga kerjaan sebagai prosedur pengaduan menerapkan proses ini untuk seorang karyawan yang tuduh melakukan pelecehan seksual. Bagaimana prosedur pengaduan melindungi korban pelecehan seksual? Jawabannya ialah dengan menambahkan satu orang yang bisa dipercaya atau meyakini untuk bisa mendengar yang berguna untuk tempat pengaduan tanpa terbongkar, atau jangan sampai si korban malu akan pelecehan tersebut akibat kasusnya tersebar luas dan langsung menindak tersangka tanpa ada alasannya. Pertanyaan yang terakhir ialah apakah isu-isu utama yang berhubungan dengan hak menjadi privasi karyawan? Sejauh yang diketahui soal hak privasi ada hubungan dengan data pribadi, dan data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.